pues no cuenta conmigo. No voy a colgar el uniforme ni por usted ni por nada. Bagaimana rasanya jika orang yang paling dekat dengan kamu, bahkan sudah dianggap sebagai keluarga, justru malah berkhianat yang mengakibatkan satu orang sahabat mengalami kondisi yang sangat kritis? Kalau kamu sangat marah, kamu wajib nonton film ini. Karena kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan balas dendam dan pengkhianatan berjudul Revenge yang rilis pada tahun 2026. Di salah satu pergudangan yang ada di negara Meksiko, terdapat kelompok kartel yang sedang melakukan transaksi gelap, dipimpin oleh seorang mantan aparat bejat bernama Hector. Hector ini adalah seorang kolonel tentara yang menjalankan bisnis jual beli senjata secara ilegal. Namun, kalau ada aparat yang bejat, pasti ada juga tentara yang baik, karena ternyata ada sebuah satuan khusus yang sedang berusaha menciduknya. Lalu inilah yang terjadi. Te dije que te iba a chingar, ¿no? Ya, satuan khusus itu berhasil menciduk kartel Hector yang selama ini telah menjadi buronan selama bertahun-tahun. Sekarang mari saya perkenalkan dengan 4 tokoh penting yang menjadi alasan keberhasilan misi ini. Yang pertama adalah seorang pemimpin satuan berpangkat kapten bernama Estrada, dan 3 orang bawahannya bernama Miguel, Lola, dan Rio. Mereka mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa dari pangkalan marinir atas keberhasilan misi. Namun yang mereka tidak ketahui bahwa tindakannya menangkap kartel Hector akan membawa malapetaka di waktu yang akan datang. Sebab Hector sendiri adalah seorang kolonel yang pasti memiliki relasi dan backingan yang kuat. Orang-orang di belakangnya sudah jelas menjadi alasan kenapa ketua kartel ini baru bisa ditangkap setelah beberapa tahun. Es nuestro deber velar por la... Estoy aquí para decirles que mi equipo y yo, Que si la respuesta es afirmativa, yo les recuerdo... los que nos conocen, Setelah menjalankan misi yang sangat berbahaya, Estrada memutuskan mengambil liburan bersama dengan sang istri bernama Alicia. Mereka tidak hanya berdua, melainkan bersama bawahannya yaitu Miguel yang juga membawa istrinya bernama Edith. Namun, liburan mereka kali ini membawa suasana yang sangat mencekam. Lantaran pada malam harinya, tiba-tiba saja terjadi mati lampu pada saat Estrada dan Miguel sedang berada di kolam berenang. Mereka menyadari bahwa ini bukanlah petanda baik, melainkan petanda buruk yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Karena inilah yang terjadi. Ahorita que está caliente, ¿por qué nos esperamos? Alicia. Estrada menemukan Alicia dalam keadaan sakaratul maut akibat tusukan di bagian leher menggunakan senjata tajam. Tentu ini menjadi sambaran petir di tengah cuaca tidak hujan baginya. Dia berusaha memberikan semangat hidup kepada Alicia bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba ada sosok pria bertubuh besar yang menyerangnya dari belakang menggunakan sebilah pisau. Jelas bahwa pembunuh bayaran itu adalah pelaku yang telah membunuh istrinya. Namun, siapa sangka bahwa pelaku ini memiliki kemampuan bertarung sama hebatnya dengan Estrada, yang notabene adalah tentara berpangkat kapten yang pasti memiliki kemampuan bertarung sangat baik hasil dari tempaan berpuluh-puluh tahun menjadi prajurit. Jadi, kalau pembunuh bayaran itu memiliki kemampuan yang sama, Doi pasti sudah menempuh banyak sekali pembunuhan yang menjadikannya hebat seperti sekarang ini. Bahkan, Doi mampu mendesaknya hingga berada di titik hidup atau mati, lantaran wajahnya dibekap menggunakan sebuah plastik sampai-sampai sulit bernafas. Namun, Estrada adalah pria yang memiliki semangat hidup yang tinggi, lantaran menganggap bahwa Alicia masih bisa diselamatkan jika dibawa ke rumah sakit secepat mungkin. Hingga akhirnya, dia berhasil keluar dari situasi tersebut, bahkan mampu memberikan balasan yang sangat menyakitkan, yaitu dengan menusuk si
si pembunuh bayaran menggunakan besi pembuka botol di bagian paha dan leher. Mungkin Estrada mengira bahwa lawannya telah terbunuh. Namun nyatanya tidak, karena pembunuh bayaran itu kembali menyerangnya hingga terjatuh dari lantai 3 dengan ketinggian yang bisa dibilang sangat tinggi, sampai akhirnya enam bulan setelah peristiwa itu, ternyata Estrada masih hidup dalam kondisi tubuh yang sudah sehat walafiat, tapi tidak dengan bagian dalamnya yang masih menyimpan rasa dendam terhadap pembunuh bayaran yang telah membunuh Alicia. Dia ingin sekali melakukan pembalasan, namun dilarang oleh bawahannya yaitu Miguel karena masih mencari pelaku yang berhubungan dengan masalah ini, termasuk Hector yang ternyata selama ini tidak ditahan di penjara konvensional atau khusus, melainkan disembunyikan di tempat yang mungkin kalian gak akan pernah menyangka, yaitu di pangkalan militer. Ini adalah berita yang sangat menyakitkan buat Estrada, karena ternyata Hector dilindungi oleh petinggi aparat di negara mereka. Artinya, ada salah satu tentara berpangkat tinggi yang bekerja sama dengan penjahat kelas kakap. Sebenarnya, masalah ini gak perlu diherankan, sebab Hector sendiri adalah mantan kolonel, yang pasti memiliki relasi dengan petinggi lainnya. Jadi Miguel memintanya untuk menahan rasa dendamnya untuk beberapa bulan saja, supaya dirinya bisa mencari pengkhianat di kubu tentara. Mengingat semua orang hanya mengetahui bahwa Estrada telah meninggal atas insiden pembunuhan sebelumnya. En el campo militar. ¿Y a poco ahí ha estado todo este tiempo? Sáquele toda la sopa. ¿Quién me quería muerto? No, ¿cuál es su miedo, antigüedad? 3,000 pesos. Ya le había dicho, estoy bien. Jadi yang bisa dilakukan oleh Estrada sekarang hanyalah mabuk-mabukan dan bermain judi lewat lotre yang dijual bebas di pasaran. Namun siapa sangka nomor lotre yang memenangkan 1 miliar peso adalah dirinya. Tapi masalahnya lotre tersebut disimpan di dalam jaket, dan jaket itu sekarang entah ada di mana. Lantaran dia sendiri sudah tertidur 2 hari karena mabuk. Kalau kata si pemilik bar, 2 hari yang lalu dia pulang menggunakan taksi. Tentu saat itu juga Estrada pergi ke sana untuk mencari jaketnya. Namun siapa sangka untuk mendapatkannya, dia harus menghajar 2 orang terlebih dahulu yang berusaha menghalangi. Dejé una chamarra en el taxi. ¿Fue este güey el que se meó en tu carro el otro día? Tu carro. Se va a la verga. Chamarra. Kemenangan sejumlah 1 miliar peso hanya dari lotre tentu menjadi trending topik di mana-mana sampai masuk berita TV. Namun, itu juga membongkar statusnya yang sebenarnya masih hidup. Informasi ini juga sudah didengar oleh petinggi militer. Dan ada 2 orang yang terlihat mencurigakan, yaitu seorang kolonel perempuan bernama Rachel dan 1 orang kapten yang memasang wajah serius. A donar algo, irte de viaje. Voy a usar todo este dinero para encontrar. Digamos con esa reportera que se sigan con nosotros mientras televisamos. Dari 2 orang itu, hanya Kolonel Rachel yang mendatangi Miguel karena tahu bahwa prajurit itu adalah bawahan yang telah mengabdi kepada Estrada selama puluhan tahun. Rachel juga menduga bahwa akan terjadi aksi balas dendam atas kematian Alicia. Oleh sebab itu, dia menyarankan untuk tidak terlibat dalam masalah ini karena resikonya sangatlah besar. Namun, apakah kepeduliannya itu menandakan bahwa Rachel adalah petinggi militer yang jujur, atau justru dia hanya berpura-pura supaya kedoknya tidak terbongkar? Menurut prediksi kalian, gimana guys? Mi coronel. Tengo la impresión de que no es la primera vez que se ocupa. Hable con confianza. Yo hubiera hecho lo mismo por mi antigüedad, pero ¿a quién tiene la mira? Siapa sangka prajurit yang telah mengabdi pada kaptennya selama puluhan tahun akhirnya memutuskan untuk tidak terlibat dalam misi balas dendam karena peringatan dari Kolonel Rachel. Alasan Miguel adalah supaya yang terjadi pada Alicia tidak terjadi pada istrinya, yaitu Edith. Tentu ini adalah informasi yang sangat menyakitkan buat Estrada karena selama ini menganggapnya sudah sebagai keluarga. Merasa sakit hati dan dihianati adalah perasaannya saat ini.
ini. Namun dia tidak bisa apa-apa selain menerima keputusan anak buahnya itu. Karena setiap orang berhak memilih keputusannya sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Lagi pula, Estrada masih memiliki dua anak buah setia yaitu Lola dan Rio yang sudah bersumpah akan mengikuti sang kapten. Atas dedikasi tersebut, dia menyambutnya dengan penuh kemewahan, yaitu disiapkan semua menu makanan yang ada di hotel mewah. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan tumpukan uang yang nominalnya nggak bisa dihitung pakai kalkulator. Setelah semua penyambutan, mereka akan segera merencanakan balas dendam untuk kematian Alicia. No es para mí. ¿Nos está haciendo la barba o qué? ¿Algo hay de eso? Usted me ha salvado la vida, no es de dinero. Si ya sabe que hay acción, usted me llama. Nunca ha tenido claras sus prioridades. Semua persenjataan sudah disiapkan dari senjata ringan hingga senjata berat. Bahkan utility seperti bom asap dan peledak juga sudah disiapkan oleh Estrada menggunakan uang dari hasil lotre. Sekarang mereka hanya perlu mencari cara menculik Hector yang disembunyikan di dalam pangkalan militer. Untungnya Lola memiliki beberapa rekan di dalam yang bisa disuap menggunakan uang. Seragam dan keperluan lainnya juga sudah disiapkan untuk melakukan penyemaran. Misi ini akan dijalankan beberapa jam lagi dan mereka harus segera bersiap-siap. Consiguió a la gente que le pedí. Anda viendo lo del vehículo. Se quedó chunco. Nunca he sabido de ningún preso al que tengan más de 6. ¿Ya le dio miedo infiltrarse al desfile o qué? ¡Vamos por Luna, cabrones! Misi membalaskan dendam atas kematian Alicia pun dimulai, di mana Rio adalah orang yang bertugas melakukan penjemputan ketika Hector berhasil diculik. Sedangkan Estrada dan Lola yang bersama dua prajurit sewaan sudah berada di dalam pangkalan militer yang sedang melaksanakan apel. Mereka diam-diam keluar dari barisan menuju ruangan tempat di mana Hector disembunyikan. Namun sialnya, ada seorang petinggi yang menyadari gerak-gerik mereka lalu mengikutinya secara perlahan. Ketika Estrada berhasil mendapatkan Hector, tiba-tiba saja petinggi itu ingin melancarkan serangan. Namun Estrada berhasil melakukan pertahanan hingga akhirnya membunuhnya. Tentu kejadian ini tidak termasuk ke dalam skenario yang diinginkan oleh tim, lantaran bisa memicu perang yang akan menyulitkan mereka. Sehingga Rio diperintahkan bersiap-siap untuk melakukan penjemputan, sampai akhirnya Los cabrones, no los quiero volver a ver. ya, mereka berhasil menculik Hector lalu membawanya ke markas untuk diinterogasi. Estrada adalah orang yang tepat melakukan hal ini sembari menyiapkan alat penyiksaan yaitu paku yang akan ditancapkan ke lutut jika tidak mau menjawab. Dia bertanya perihal siapakah yang telah membunuh Alicia. Namun bukannya menjawab, Hector malah petatang petenteng sehingga langsung diberikan pelajaran yang sangat menyakitkan karena lututnya dipaku beberapa kali sampai menembus tulang. Tentu rasa sakit itu akhirnya membuat ketua kartel itu berkata jujur bahwa pelakunya adalah seorang tentara juga, sama seperti mereka. Ketika akan menanyakan perihal nama, tiba-tiba saja ada penembak jitu yang membunuh Hector tepat di bagian kepala. Ini menandakan bahwa masih ada pelaku yang memiliki kekuasaan lebih tinggi yang tidak ingin rahasianya terbongkar. Namun hal tersebut tidak penting sekarang karena Estrada dan timnya harus keluar dari sana, lantaran markasnya sudah dikepung oleh banyak sekali musuh. Mereka berhasil keluar menggunakan mobil anti peluru yang memang sudah disiapkan untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Namun, apakah tandanya mereka sudah lolos dari kejaran musuh? Tentu tidak, lantaran ada satu kendaraan taktis yang melakukan pengejaran, dan orang itu adalah pembunuh bayaran yang telah membunuh Alicia. Lola dan Rio berusaha menembaki dengan senjata bredet, tapi hal tersebut percuma lantaran kendaraan taktis memang kebal terhadap peluru biasa. Justru malah mereka lah yang mendapatkan serangan balik dengan ditempelkan sebuah bom C4. Lalu yang terjadi
Ya, untungnya mereka masih bisa selamat berkat mobilnya yang tidak hanya dirancang anti peluru, melainkan anti ledakan juga yang berskala kecil. Namun masalahnya belum selesai, karena pembunuh bayaran itu masih mengejarnya menggunakan kendaraan taktis yang sangat kuat. Disinilah terjadi adegan yang sangat memilukan, karena pembunuh bayaran tersebut sengaja menabrak warga yang menghalangi jalan sampai meninggal, dan baru berhenti ketika dihadang oleh sebuah bus besar. Estrada, Lola, dan Rio memang berhasil selamat, namun mereka dibuat syok dengan kejadian itu yang menewaskan puluhan warga tak berdosa. Jelas, pembunuh bayaran itu bukanlah pembunuh bayaran biasa, melainkan pasti adalah mantan pasukan khusus yang telah membelot. Lola dan Rio tidak bisa mengakses database tentara karena tidak memiliki wewenang. Satu-satunya orang yang bisa hanyalah Miguel seorang, sehingga pada keesokan paginya, Estrada langsung menemuinya untuk meminta tolong. Anggap saja pertolongan ini sebagai balas budi karena dulu pernah menolongnya dari kematian. Awalnya Miguel menolak lantaran tidak ingin terlibat dalam masalah kaptennya yang bisa saja mencelakai keluarganya. Namun Estrada berusaha memelas karena pelaku pembunuhan Alicia diduga adalah pasukan khusus sama seperti mereka, hingga pada akhirnya mau membantu juga. Pada saat Miguel mengecek pelaku melalui database militer, ternyata benar bahwa pelaku adalah pasukan khusus yang membelot. Namanya adalah Juan, yang ternyata memang memiliki hubungan dengan Hector. Juan ini memanglah tentara yang brutal karena memiliki rekam jejak sangat buruk, karena pernah melakukan pembantaian sesama prajurit. Semua informasi tentang Juan langsung diberikan kepada Estrada melalui SMS. Namun tiba-tiba Miguel dipergoki oleh Kolonel Rachel yang ternyata sudah memantau gerak-geriknya dari awal ketika Estrada diketahui masih hidup. Entah kenapa Rachel terus menghasutnya agar tidak terlibat dengan aksi balas dendam yang akan dilakukan oleh Estrada, karena hampir semua jenderal tidak menyukainya. Secara nggak langsung, Kolonel ini menjelaskan bahwa kemungkinan besar bahwa hampir semua petinggi terlibat atau ada hubungan dengan Juan si pelaku. Jadi jikalau Miguel masih terlibat dengan masalah ini, bisa saja diasingkan oleh semua tentara, atau paling buruknya akan menjadi korban juga. ¿Y si es así, no ve a su mujer? Yo a usted lo estimo, persiguiendo a esta persona en lugar de hacer su trabajo. Capitán que entró a este campo. ¿Qué haría con un capitán insubordinado? Di sisi lain, Estrada memutuskan untuk melakukan balas dendam kepada Juan hanya seorang diri dengan mendatangi kediamannya. Namun di sana, dia tidak menemukan apa-apa selain berkas-berkas berupa foto yang menjadi targetnya. Ternyata Juan telah menargetkan dia dan Alicia sejak lama karena selalu menangkap tentara-tentara yang melakukan bisnis gelap seperti Hector. Miguel dan keluarganya juga ditargetkan sehingga langsung menghubunginya untuk memberitahu soal ini. Namun Miguel sudah antisipasi hal tersebut dengan mengasingkan keluarganya ke daerah yang sangat jauh dari perkotaan, sehingga bisa dipastikan bahwa mereka akan aman. Di sini ada sedikit kejanggalan karena Miguel mengajaknya bertemu di suatu tempat karena ingin berkontribusi dengan balas dendam yang akan dilakukannya kepada Juan, di mana Estrada langsung menyetujui tanpa mencurigainya sedikit pun. No les va a pasar nada. ¿Por qué no nos vemos donde siempre hablamos? Hasta que se animó a romper las reglas, Estrada menuju TKP pertemuan dengan diantar oleh Lola yang disuruh berjaga di luar. Namun tanpa mereka sadari, ada seseorang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Kemudian Estrada mengirim SMS ke Miguel bahwa dirinya sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Namun ternyata bawahannya itu masih dalam perjalanan, tapi tidak seorang diri, melainkan bersama beberapa tentara dengan maksud melakukan penangkapan.
di mana artinya bahwa Miguel telah berkhianat kepada Estrada karena telah kemakan hasutan dari Kolonel Rachel. Sementara itu, Rio yang ingin mengundurkan diri dari tentara karena ingin fokus ke dalam misi balas dendam, tiba-tiba saja dipanggil oleh prajurit lain karena petinggi militer ingin bertemu. Sampai akhirnya Lola menyadari bahwa ini semua adalah jebakan karena area tersebut tiba-tiba saja sepi, tidak ada orang satupun, sehingga langsung menghubungi Estrada agar cepat keluar. Namun itu semua terlambat lantaran semua pintu sudah dikunci rapat-rapat. Sementara itu, ternyata petinggi yang ingin bertemu dengan Rio adalah Kolonel Rachel. Rachel ingin tahu semua rencana balas dendam yang akan dilakukan oleh Estrada. Namun Rio memutuskan untuk tutup mulut, tidak memberitahu apapun. Sampai akhirnya dia dibunuh dengan cara tragis di depan beberapa petinggi militer di sana. Di mana artinya bahwa Kolonel Rachel adalah petinggi yang bejat karena bekerja sama dengan penjahat seperti Juan. Juan sendiri sedang berusaha membunuh Lola yang sedang menunggu Estrada. Lalu inilah yang terjadi. Estrada dan Lola berusaha keluar dari situasi yang sangat menyulitkan. Begitupun juga Miguel yang ternyata juga ingin dibunuh, yang pasti adalah bagian dari rencana Kolonel Rachel untuk menghabisi semua orang yang terlibat dengan Estrada. Namun untungnya dia mampu bergerak cepat dengan membunuh mereka terlebih dahulu. Esté tranquilo. Di sisi lain, Estrada berhasil keluar dari sana melalui atap, lalu buru-buru kabur bersama Lola yang berhasil melepaskan diri dari Juan. Namun naas, pada saat sebentar lagi mereka akan aman, tiba-tiba saja Lola terkena tembakan dari jarak jauh oleh Juan yang memiliki akurasi sangat baik, sehingga Estrada langsung berusaha mengambil alih kemudi. Sampai akhirnya untungnya Lola sudah sampai di markas dan sekarang sedang ditangani oleh medis karena kondisinya sangat kritis. Namun tiba-tiba datang Miguel ke sana yang langsung dihadang oleh Estrada sembari menodongkan pistol karena telah berkhianat. Tentu sebagai atasan, rasa kecewa dan sakit hati adalah perasaan yang sangat wajar karena pengkhianatan tersebut mengakibatkan Lola berada di ujung kematian. Tapi Miguel meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena telah terhasut oleh Kolonel Rachel yang ternyata ingin membunuhnya juga. Rasa penyesalan juga dialaminya karena berpihak pada orang yang salah, di mana akhirnya Estrada memaafkannya meskipun sangat berat. Lagi pula dia tidak memiliki siapa-siapa lagi selain Miguel yang ingin melakukan balas dendam juga. Dari sini mereka akan bekerja sama melakukan balas dendam kepada Kolonel Rachel yang selama ini bekerja sama dengan Juan secara diam-diam. ¿Quién chingo se va a atrever a robarme esta madre? Gak pakai banyak persiapan, mereka langsung mendatangi markas Kolonel Rachel yang anehnya terlihat sepi. Namun ditemukan sebuah mayat yang ternyata itu adalah Rio dengan maksud menjatuhkan mental mereka. La voy a hacer sufrir. Jelas, kedatangan mereka sudah diantisipasi oleh Kolonel Rachel yang pasti sudah menyiapkan banyak pasukan di sana. Dan benar sekali, ketika pintu lift kebuka, tiba-tiba saja sudah ada puluhan prajurit yang menyambut mereka. Lalu inilah yang terjadi.
Estrada harus terpisah dengan Miguel karena mereka sibuk menghabisi lawannya masing-masing. Miguel yang berada di dalam lift harus menghadapi dua orang tersisa dengan kondisi di ruangan yang sangat sempit. Namun ini adalah keuntungan baginya yang memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata, hingga akhirnya berhasil membunuh mereka. Namun, sial bagi Estrada yang harus dilumpuhkan oleh 3 prajurit, lalu dibawa ke hadapan Kolonel Rachel yang ternyata di sana ada juga Juan yang tengah berduduk santai. Rachel tidak berniat langsung membunuhnya, melainkan disiksa secara perlahan terlebih dahulu karena telah membunuh Hector yang selama ini hanya menjadi pion. Akan tetapi itu adalah sebuah kesalahan besar, karena Miguel datang di waktu yang tepat, sehingga inilah yang terjadi. ¿Dónde habrá quedado tu lealtad? Miguel berhasil membunuh semua prajurit dan hanya menyisakan Kolonel Rachel dan Juan. Estrada adalah orang yang menghadapi Rachel, sedangkan dia akan menghadapi Juan. Bisa dibilang pertarungan mereka terjadi sangat sengit karena memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Namun sialnya, ada satu momen di mana Estrada dan Miguel mengalami kondisi yang terdesak. Tapi tiba-tiba Estrada berhasil membalikan keadaan, bahkan sampai membunuh Kolonel Rachel dengan cara yang sangat tragis. Sedangkan Miguel hampir saja mati jika tidak dibantu olehnya. Namun mereka berdua berada di ujung kematian karena tergantung di lantai paling atas. Bisa dipastikan mereka akan mati jika jatuh dari lantai tersebut. Tapi untungnya ada Miguel yang sempat mengaitkan pengait ke rompi anti peluru yang digunakan oleh Estrada. Yang jadi masalah adalah bahwa Juan masih bertahan dengan memegangi kakinya, sembari menusuknya menggunakan sebilah pisau. Sialnya, Estrada tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali karena memang situasinya tidak memungkinkan. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan yang sangat bijak, yaitu melepaskan pengaitnya supaya Miguel selamat dan supaya Juan mati meskipun dirinya juga harus ikut mati. Kemudian, film ditutup dengan Miguel yang berhasil selamat. Namun, harus sangat sedih karena Estrada mati di hadapannya demi balas dendam.